Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 10. Bus rombongan itu mengekor Honda CR-V milik Mbah Kiai yang dari jendela hitamnya Mei bisa mengira-ngira siapa saja penumpangnya. Hingga sampai ke tempat yang dituju, dari balik kaca bus Mei menyaksikan satu persatu mereka keluar. Abah, Bu Nyai, Neng Maza, dan Gus Ahfas berjalan beriringan menuju pintu masuk yang dihiasi bunga-bunga dengan nama mempelai. Kini giliran Mei turun dari bus, diiringi rombongan santri-santri memasuki area pesta pernikahan, menuju kursi yang telah disediakan. Ia lumayan canggung, sebab telah berdandan begitu mewah, karena kini beberapa mata mulai menatapnya penuh arti. Mungkin membandingkan dirinya dengan perempuan yang duduk di kursi Al-Mukarram dekat Gus Ahfas, memandang bergantian, sembari berbisik-bisik dan berujung dengan senyum. Entah apa maknanya. Tidak hanya 1-2 orang, hampir saja seluruh mata di acara itu mencuri pandang padanya. Untung saja ia pakai sandal jepit, memperkecil kemungkinan kepleset. Mei memilih duduk di barisan nomor 4 dan enggan duduk di depan saat santri datang mempersilakannya. Ia menikmati prosesi ijab qabul sang manten. Diam-diam mencuri pandang pada keluarga Bu Nyai Musonah yang nampak diantar oleh panitia menuju prasmanan VIP. Sebuah ruangan yang dipagari kaca besar, sehingga orang-orang yang duduk di dalamnya bisa tampak dari luar. Sementara Mei sama saja dengan pengunjung lain, menerima racikan satu piring nasi berhiaskan acar, sambal goreng ati, kerupuk dan telur asin, dan ditambah segelas kecil es krim penutup. Piring itu masih mematung dalam genggaman Mei. Tangannya pelan mengayunkan sendok. Di balik kaca jendela besar yang diterpa sinar matahari itu, ia bisa menyaksikan Gus Ahfas dan Neng Maza duduk di atas karpet. Tawa kecil menghiasi wajah mereka. Percakapan intens dan jenaka tak pernah berhenti dari bibir keduanya. Sesekali Gus Ahfas merapikan jilbab istrinya, dan Neng Maza membersihkan bibir Gus Ahfas dengan tisu. Entah kenapa matanya berhasil menangkap itu meski jaraknya radius puluhan meter. Dulu ia akan tertawa cekikikan bersama kawannya menanggapi pemandangan itu, tanpa beban. Malah berkelakar akan melakukannya juga dengan suaminya nanti. Tapi kini pemandangan itu tak lagi sama. Ia bahkan susah menelan nasi hanya karena menyadari momen itu mencairkan wajah Gus Ahfas, menciptakan tawa riang yang tak pernah tersungging saat bersamanya. Konon, salah satu bukti cinta yang konkret adalah saat pasangan rela ngobrol denganmu berjam-jam tanpa dikaitkan dengan birahi. Komunikasi sekaligus pupuk unggul bagi sebuah relasi. Banyak orang berpisah karena tidak ada feel saat komunikasi. Banyak orang yang terindikasi bosan dengan pasangannya hanya karena malas komunikasi.
Sebaiknya ada juga yang secara fisik atau status sosial tak sepadan, namun begitu mudah disatukan hanya karena komunikasi. Tapi menjalin komunikasi tidak semudah yang Mei bayangkan. Dalam 24 jam kebersamaannya dengan Gus Afas, banyak sekali aktivitas yang beliau kerjakan. Mungkin hanya 25% saja waktu yang benar-benar beliau sisakan hanya untuk Mei. Setiap kali Gus Afas bertandang dalam rumah di dekat Flower Gallery itu. Gus Afas memiliki dunia yang tidak terjamah oleh dirinya, baik ketika mutolaah kitab, ketika membaca pesan-pesan dari Sopyan penjaga toko furniture, ketika mengurus pesantren dan menyiapkan diri untuk ceramah. Mei tidak pernah terlibat di dalamnya. Satu-satunya komunikasi yang dapat merengkuh dunia Gus Afas adalah saat melayaninya. Kadang-kadang Mei berpikir, ia lebih mirip asisten rumah tangga daripada seorang istri. Ia tahu untuk apa ia hadir di tengah-tengah keluarga Tegal Klopo ini. Begitu besar harapan keluarga terhadap kehadiran buah hati. Bagaimana Ning Maza dulu mencoba obat-obat herbal, meminta doa dari Kiai A hingga Kiai B, membeli kurma hijau, dan mendatangi tabib terkenal di Jawa Barat. Banyak upaya yang dilakukan demi menghadirkan buah hati di tengah-tengah mereka. Sejak awal, ia sudah berniat ngalap barokah Mbah Kiai dengan mengikhtiarkan keturunan dalam bingkai pernikahan. Maka urusan chemistry hanyalah kerikil yang tak perlu diperbesar menjadi batu. Tapi detik ini Mei menyadari, ngalap barokah tidak semudah yang dia bayangkan. Nyatanya dadanya dipenuhi rasa sesak, dan tangannya mulai menaruh piring dengan lauk pauk yang masih bertengger di sana. Ia terus saja menjaga sikap agar tidak tampak ganjil. Ia tahu Gus Afas dan Ning Maza memang lahir dari keluarga yang mapan, pendidikan yang setara dan selera hidup yang sama. Sudah pasti sangat mudah menyamakan perspektif dan memahami satu sama lain. Ada banyak topik yang akan mereka obrolkan berdua, selain juga karena cinta yang dimiliki keduanya. Sedangkan dirinya, entah bagaimana dirinya dalam pandangan Gus Afas. Dari pantulan kaca jendela rumah milik pengantin, Mei melirik penampilannya sendiri. Jilbab voile simetris membalut wajah manisnya. Sentuhan make up tak kunjung pudar. Dan gaun itu begitu anggun dan manglingi membalut tubuhnya. Dada Mei berdebar-debar saat ia memutuskan untuk berdiri melewati para pengunjung di sampingnya yang sedari tadi memperhatikannya. Mei melangkah melewati kursi-kursi itu demi berpindah duduk ke kursi lain yang lebih depan. Itu adalah bentuk luapan gelisahnya agar Gus Afas dan Ning Maza menyadari keberadaannya. Dan benar saja, mata lelaki itu menatap tepat pada dirinya di antara kerumunan pengunjung, melontarkan senyum yang wibawa dan menawan. Mei tersipu malu membalasnya, lalu segera duduk di sebuah kursi yang ternyata dekat Yusari, menahan debaran-debarannya pada sandaran kursi stainless. Mbak Mei, kok duduknya di sini, nggak di sana apa? Tegur Yusari sambil mencolek pundaknya. Tadi juga nggak bareng mobil Mbak Kiai? Mei menggeleng. Saya malah nyaman naik bus yuk. Ah, tapi kan Mbak Mei sudah jadi istri Gus Afas. Ya nggak boleh gitu dong, harus bareng-bareng. Mulut Yusari setengah dimonyongkan demi memperjelas masukannya. Mbak Mei itu harusnya makan di ruang prasmanan VIP sana. Tangan Yusari menunjuk ruangan berkaca. Pantas aja dulu yang dipilih Mbak Mei. Orangnya nerimo, lugu, bisa diatur-atur. Dek. Mei menekan lengan Yusari. Jangan keras-keras yuk, gak pantas didengar santri-santri. Lagian,
Baju yang saya pakai ini dikasih Neng Maza loh. Saya sudah matur nuwun. Yusari buru-buru mendelik. Mosok Mbak Mei? Neng Maza yang ngasih sendiri? Iya, beliau titipkan pada Gus Afas. Aku kok ragu, apalagi kalau ingat Mbak Mei dimarahin habis-habisan malam itu. Masa Neng Maza mau ngasih baju bagus kayak gitu? Semburan Yusari membuat Mei termangu, lalu melirik wajah Neng Maza dari kejauhan yang kebetulan saat itu juga sedang menatap tajam ke arahnya. Pandangan itu terasa ganjil, menusuk dan garang. Tidak seperti pandangan mata seseorang yang baru memberi hadiah dan suka ketika hadiah itu dikenakan. Mei ketakutan dan menunduk memandangi jemari kakinya sendiri saat berusaha melontarkan senyum pada Neng Maza dan tak dapat balasan serupa. Pertanyaan kecil menelusup di benaknya. Benarkah gaun itu dari Neng Maza? Sementara itu, Yusari menemaninya menghabiskan sisa-sisa pesta dengan ceritanya yang menguar kemana-mana, bahkan sampai perjalanan pulang. Mbak Mei, saya ini lebih suka Bu Nyai punya mantu kayak Mbak Mei daripada Neng Maza, bisik Yusari setelah mereka duduk dalam bus. Hush, jangan begitu yuk. Weh, lah tenan iki, sergah Yusari. Zaman mudanya Bu Nyai Musonah itu lembah mana. Dia menyatu dengan masyarakat, kerso kumpul sama Yusari, Yukanti, dan Mbok Nah. Kalau parit kotor, dia bareng-bareng santri ikut bersih. Kalau ada orang meninggal, beliau masih sempat rewang, lagan. Baru setelah sibuk mengurus pesantren dan semakin sepuh, beliau tidak lagi cawe-cawe. Tapi Bu Nyai Musonah tetap lembah mana seperti dulu, merakyat dan lomo. Yusari menempelkan monyong bibirnya di telinga Mei. Saya jamin Bu Nyai juga senang punya mantu Mbak Mei. Jempol Yusari diayunkan ke udara. Mei terperangah. Tidak dipungkiri ketersanjungan itu menelusup di dadanya, naik beroktav-oktav. Ternyata benar begitu ya Bu Nyai saat muda dulu. Jadi, santri itu bisa menyatu dengan wong deso, ada sebabnya. Karena dulu Bu Nyai suka serawung, mengajarkan santri biar prigel, ngerten karo gawean. Dulu, kalau Bu Nyai ke pasar Kaliboto kadang-kadang naik angkot. Mungkin biar bisa ketemu tetangga. Terus, masakan Bu Nyai juga enak-enak kayak Mbak Mei. Pipi Mei Syarah memerah. Yang ngajarin saya kan beliau yo. Tadinya saya juga gak bisa apa-apa. Jadi Bu Nyai itu gak cuma pintar ngaji, tapi seneng serawung tur entengan. Lagi-lagi jempol Yusari mengayun ke udara. Matanya melebar membayangkan sosok Bu Nyai Musonah kala muda, membuatnya berapi-api. Mei memang sering melihat Bu Nyai mencontohkan gawean-gawean kecil pada santri di pawon saat para rombongan tamu datang, atau pada jam madrasah. Detik ini Mei semakin memahami cara Bu Nyai memandang orang lain. Tidak sedikit pun meremehkan keluarga Mei yang datang ke Tegal Klopo. Semula Mei begitu inferior memasuki keluarga Al-Mukarram. Namun ternyata orang-orang berjiwa besar seperti Bu Nyai Musonah menghargai orang lain dengan hati, bukan hanya tentang prestis dan materi. Cara beliau memandang benar-benar mempresentasikan ayat Inna akramakum indallahi atqakum.